Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Ocha, di tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum. Bidang garapan pertama administrasi pendidikan yaitu administrasi kurikulum. Dan untuk konteks pendidikan di setiap satuan level pendidikan, mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi. Ini merupakan jantungnya, hidup matinya sebuah proses pendidikan. Karena keberhasilan suatu anak, itu keberhasilan proses pendidikan, itu sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Salah satu konsep kurikulum yang dikemukakan oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 itu dijelaskan bahwa administrasi kurikulum merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, mengenai bahan pelajaran, serta cara atau strategi yang digunakan suatu lembaga pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam pendidikan atau dikenal dengan KBM atau kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Intinya itu bukan di isinya, tetapi lebih kepada seperangkat rencana dan pengaturan. Itu bagaimana perguruan tinggi, lembaga pendidikan itu memiliki rencana sedemikian rupa, seperangkat rencana yang didesain sedemikian rupa pula, yang diatur mulai dari isinya, tujuannya, caranya, sampai ke strategi yang digunakan. Itu semua yang akan dibawa pada setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian pengertian administrasi kurikulum itu terdapat dalam dua artian. Yang pertama itu dalam artian sempit, yaitu seperangkat mata pelajaran atau seperangkat mata kuliah yang kemudian dibahas atau dipelajari peserta didik dalam kelas. Sedangkan dalam artian luas, yaitu sejumlah pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan, dikembangkan, dibagikan bersama kepada peserta didik. Jika kita kaji kepada materi sebelumnya, itu administrasi adalah pengaturan atau rencana, sedangkan administrasi kurikulum adalah proses minimal, yaitu ada 4. Pertama planning, kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Proses administrasi kurikulum yang pertama itu planning atau perencanaan, yaitu sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yaitu semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi suatu struktur tugas dan menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tugas yang diinginkan organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan, yaitu sebagai usaha untuk mendapatkan hasil dengan penggerakan orang lain agar tercapai tugas itu dengan baik. Kemudian yang terakhir itu controlling atau pengawasan, yaitu sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen itu tercapai. Komponen kurikulum. Yang pertama itu tujuan, yaitu merupakan sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Kemudian ada isi atau konten, itu merupakan bahan ajar atau bahan kajian dalam bentuk mata pelajaran. Yang ketiga itu ada metode yang digunakan, yaitu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Dan metode ini itu dapat menciptakan interaksi antara guru dan murid, dan sebaliknya murid dengan guru serta murid dengan murid, yang meliputi metode sebagai alat motivasi dan lain-lain. Kemudian itu ada proses belajar mengajar, dan yang terakhir itu evaluasi, yaitu suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai. Adapun pentingnya administrasi kurikulum
yaitu untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Jadi, sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru, yaitu meningkatnya efisiensi, mutu, dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan. Peran guru dan dosen dalam administrasi kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Dengan demikian, kurikulum memiliki peran sentral dalam mengarahkan capaian tujuan dan sasaran pendidikan. Adapun peran guru dalam administrasi kurikulum yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah instansi guna mensukseskan dan memperlancar kegiatan yang bermanfaat di instansi tersebut. Mereka berperan sebagai seorang pendidik dan pengajar. Pemahaman tentang administrasi kesiswaan akan sangat membantu mereka dalam menjalankan tugas dan proses siswa tersebut menjadi lulusan yang bermutu tinggi. Jadi, penyebab atau alasan kenapa serapan pada lulusan perguruan tinggi itu sedikit atau rendah pada dunia kerja, itu salah satunya itu kurangnya rencana pada setiap proses kegiatan belajar mengajar atau kurikulumnya yang kurang sesuai pada perguruan tinggi tersebut. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi administrasi kurikulum ini. Dan terima kasih atas perhatiannya and see you next.